Halo geng, kali ini saya akan berbagi wawasan tentang peralatan di dalam olahraga arus deras atau orat yang biasa dikenal sama masyarakat luas itu arung jeram. Adapun peralatan-peralatan yang kali ini diperkenalkan yaitu bersifat safety dan personal. Yang pertama itu adalah pakaian. Pakaian yang pertama itu kaos, lengan panjang dan mudah kering seperti yang saya kenakan. Kemudian celana juga melindungi sampai ke mata kaki, mudah kering. Kemudian sepatu, di sini ada dua jenis. Yang pertama bisa pakai sepatu running, tetap prinsipnya melindungi dan mudah kering. Yang kedua ini ada sepatu yang memang khusus untuk olahraga air. Peralatan berikutnya yang harus dimiliki seorang pengarung adalah pelindung kepala atau helm seperti yang saya kenakan. Dan di sini ada dua jenis helm. Yang pertama helm yang biasa dipakai awak, standar memiliki lubang di atas untuk pembuangan air. Terus yang kedua di sini ada helm yang melindungi sampai ke telinga, tetap juga ada lubang pembuangan air. Untuk penggunaannya, helm tidak boleh terlalu longgar dan tidak boleh terlalu ketat. Seperti ini pemakaiannya, bakalnya dikunci, kemudian dicocokkan, ada dua ruas jari yang harus bisa masuk di sela-sela tali. Selanjutnya perlengkapan yang harus dimiliki seorang pengarung yaitu adalah pelampung. Di sini ada dua jenis pelampung. Yang pertama ini pelampung yang umum digunakan, biasanya dipakai oleh awak, cukup besar dan daya apungnya juga cukup tinggi. Terus yang kedua ini pelampung yang cukup kecil tapi dipakai oleh rescuer atau strong swimmer, di mana ada O-ring di belakangnya untuk mencantolkan karabiner ke si awak yang hanyut. Untuk cara pemakaiannya akan saya praktekkan. Yang pertama, pastikan pelampung dalam kondisi baik, periksa semua tali atau webbingnya dan bakalnya. Kendurkan semua tali, kemudian pakai seperti ini. Kunci bakal yang pertama yang di paling bawah, kemudian bakal yang di depan berikutnya, kedua, ketiga, keempat. Lalu kencangkan bakal yang paling bawah. Juga posisinya tidak boleh terlalu longgar dan tidak boleh terlalu kencang. Selanjutnya di samping seperti ini ada tali, kencangkan strapnya hingga posisi nyaman. Strap yang kedua atau yang di atasnya juga tidak boleh terlalu kencang, tidak boleh terlalu longgar, dan pastikan tidak sesak bernapas dan pergerakan bisa luas. Peralatan berikutnya yaitu rescue rope atau tali penyelamat. Di sini ada dua contoh, tapi fungsinya sama, bersifat mengapung di air, tidak tenggelam. Komponennya juga ada talinya dan ada throwback. Untuk panjang tali dianjurkan atau direkomendasikan itu 2/3 dari lebar sungai yang akan diarungi. Untuk penyimpanan, rescue rope ini disimpan di posisi yang mudah dijangkau. Biasanya dipakai di pinggang, seperti ini pemakaiannya. Kunci bakalnya, lalu kencangkan strap sampai ke posisi nyaman, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu kencang. Peralatan berikutnya yaitu peluit dan kompas. Yang pertama, peluit. Ini untuk komunikasi di sungai atau river signal. Untuk peluit, kita gunakan peluit yang memang untuk olahraga atau sport, itu tidak memiliki bola di dalamnya dan memiliki gantungan. Untuk penyimpanannya, kita bikin di pelampung dan tidak mengganggu pergerakan. Biasanya saya simpan di sebelah sini untuk peluit. Jadi mudah dijangkau dan tidak mengganggu pergerakan. Kemudian kompas
Ini digunakan untuk navigasi atau pengarungan, biasanya untuk pengarungan multi-day atau lebih dari 1 hari. Penyimpanannya juga sama, tidak mengganggu pergerakan dan mudah dijangkau. Di pelampung sudah ada tersedia cantolan untuk kompasnya, jadi kita tinggal simpan di sini. Dia tidak akan jatuh. Apabila tidak digunakan juga bisa disimpan di dalam saku. Peralatan berikutnya adalah dayung atau pedal. Pedal atau dayung yang digunakan di perahu karet atau riverboat itu adalah single pedal. Yang ini biasanya panjangnya 150 cm untuk awak dan sedikit lebih panjang 15-20 cm untuk dayung kapten. Untuk cara memegangnya bisa seperti ini. Ini ada tie grip, dicengkram salah satu ujungnya, terus jempol di sini, lalu dikunci dengan jari seperti ini. Untuk tangan satunya hampir mendekati blade dan posisinya membentuk sudut siku-siku seperti ini. Berikutnya adalah flip line. Flip line bagian-bagiannya ada tali webbing yang sudah ada karet di dalamnya. Di kedua webbing sudah ada loop yang sudah dijahit untuk mengaitkan tangan dan untuk mencantolkan karabiner. Dan bagiannya itu adalah karabiner snap untuk dicantolkan ke perahu atau ke awak yang hanyut. Untuk fungsinya, flip line ini untuk membalikkan perahu pada saat dijeram dan perahu terbalik, kita balikan lagi dengan flip line. Dan untuk menyelamatkan awak atau barang yang hanyut. Untuk penyimpanan di salah satu sisi perahu dicantolkan ke dering. Untuk di tubuh dianjurkan penyimpanannya dililit di pinggang sehingga tidak ada tali yang terjuntai. Idealnya dalam satu perahu minimal memiliki 2 flip line. Beberapa peralatan yang menjadi tambahan atau penunjang nanti bisa dilengkapi, yaitu jam tangan, peta operasional untuk pengarungan multi-day, topi, dan pisau. Demikian peralatan dalam olahraga arus deras yang bisa kita bagikan. Apabila ada saran dan masukan boleh ditambahkan ke kolom komentar. Selamat berlatih, Wanadri.